Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kapriani dengan NIM 2105-10145. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Arif Rahman SHMH. Adapun materinya yaitu hukum perdata dan hak kebendaan. Pengertian hukum perdata dan hak kebendaan. Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku antara individu satu dengan individu lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan keluarga maupun masyarakat. Hukum perdata dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, hukum perdata formil mengatur cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilarang oleh orang lain. Dua, hukum perdata material, yaitu mengatur kepentingan perdata setiap subjek hukum. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Menurut subjekti suatu hak kebendaan atau Zakelich Rich ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, hak menikmati seperti hak milik, bezit, hak memungut atau pakai hasil, hak pakai dan mendiami. Dua, hak memberi jaminan, yaitu seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Menurut Maryam Darus Badrul Zaman, hak kebendaan ini mempunyai sifat atau ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan hak perorangan seperti berikut. Hak kebendaan adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, sedangkan hak perorangan bersifat relatif, artinya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu. Kedua, kebendaan. Jangka waktunya tidak terbatas, sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas. Hak kebendaan mempunyai droit de suite atau Zakisflug, artinya mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Dalam hal ada beberapa hak kebendaan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya atau asas prioritas atau droit de preference. Sedangkan pada hak perorangan, mana lebih dulu terjadi tidak dipersoalkan karena sama saja kekuatannya, atau asas kesamaan atau asas pari passus, asas paritas creditorium. Keempat, hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dapat dipergunakan sendiri, sedangkan hak perorangan memberikan wewenang yang terbatas. Pemilik hak perorangan hanya dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Hak ini dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik. Macam-macam hak kebendaan. Hak kebendaan dapat memberikan kenikmatan adalah 1. Hak milik, 2. Bezit, 3. Hak memungut hasil, 4. Hak dan mendiami. Hak pakai dan mendiami. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan ialah 1. Gadai, 2. Fidusia, 3. Hipotek, 4. Hak tanggungan, 5. Sistem resi gudang. Buku kedua KUH Perdata juga mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan, tetapi mempunyai persamaan dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan, seperti privilege atau hak istimewa, hak retensi, dan hak reklame. Hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA. Menurut pasal 16 UU-PA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak-hak atas tanah adalah 1.
Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuhnya yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial atau pasal 20 ayat 1 Undang-Undang UU-PA. 2. Hak guna. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun di pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Keempat, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwewenang dan memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini di pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. 5. Hak sewa untuk menggunakan hak. 5. Hak sewa untuk bangunan adalah hak seseorang atau suatu badan hukum mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa di pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Keenam, hak membuka hutan dan memungut hasil hutan adalah hak membuka tanah dan memungut hasil hutan yang hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu di pasal 46 Undang-Undang Pokok Agraria. Ketujuh, hak guna air. Pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah hak mempunyai air, adalah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain di pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Ke-8, hak guna ruang angkasa adalah hak untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu di pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Ke-9, hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial adalah hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui oleh dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Demikian hasil yang telah saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.